Jangan jadikan kebahagiaan sebagai tujuan, karena hal ini malah membuat kamu menderita. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Happiness Trap karya Ruth Harris. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas pengejaran kita atas kebahagiaan malah membuat hidup jadi menderita. Kita ingin punya banyak uang, punya jabatan tinggi, punya pasangan yang menarik, dan sebagainya. Hal ini mendorong kita berusaha untuk mengejar semua keinginan tersebut. Apakah ini salah? Nggak juga. Tapi apakah hal ini memang sebetulnya kamu inginkan? Atau kamu melakukan semua hal ini hanya mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan orang? Ini pertanyaan menarik yang perlu kita jawab secara serius. Jika tidak, kita hanya menghabiskan hidup mengejar sesuatu yang kita anggap dapat membuat kita bahagia. Penulis menyebut hal ini sebagai perangkap kebahagiaan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apakah harus selalu bahagia? Kebanyakan orang menganggap kebahagiaan merupakan keadaan alami yang harus dimiliki setiap orang. Bahkan kalau kamu cari di Google, hampir setiap orang berusaha mencari cara agar dirinya selalu bahagia. Apabila kamu tidak bahagia, maka berarti ada yang salah dalam hidup kamu. Pemikiran ini lalu mendorong seseorang untuk melakukan pengejaran kebahagiaan dan menghilangkan semua pemikiran yang negatif. Namun anehnya, semakin keras kamu mengejar kebahagiaan, justru kebahagiaan terasa semakin jauh dan malah membuat kamu menderita. Semakin kita berusaha menghindari kenyataan hidup manusia yang seringkali berkaitan dengan rasa sakit, maka kemungkinan besar kita akan kesulitan ketika perasaan itu muncul. Akhirnya, kita akan semakin menderita. Kenapa hal ini terjadi? Karena otak kita pada dasarnya tidak didesain untuk selalu bahagia. Melalui evolusi, pikiran kita berusaha melindungi diri kita dari bahaya. Itulah sebabnya kita selalu memberikan sinyal ketika ada potensi bahaya di sekeliling. Tidak jarang muncul pikiran seperti ini. Gimana kalau saya salah? Gimana kalau saya gagal? Saya tidak cukup baik, dan sebagainya. Pikiran ini muncul ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang menantang atau bermakna. Nah, salah kaprahnya ketika kita merasa kalau kita perlu menghilangkan pikiran negatif tersebut untuk bahagia. Kita pun berusaha keras menekan pikiran itu setiap kali muncul dan menguburnya dalam-dalam. Apa yang terjadi? Ya mungkin saja pikiran itu hilang sementara, namun tiba-tiba muncul lagi. Inilah yang harus kita sadari. Kebahagiaan bukanlah kondisi standar atau normal setiap manusia. Ini adalah keadaan yang memberikan kamu perasaan yang menyenangkan. Tapi kamu harus ingat, perasaan bahagia itu akan datang dan pergi, sama halnya dengan perasaan yang lain. Perasaan bahagia tidak harus selalu muncul, namun ketika perasaan ini muncul, pastikan untuk merayakannya. Kedua, stop mengejar kebahagiaan. Penulis menganggap pengejaran kita atas kebahagiaan ibaratnya merupakan sebuah perangkap. Mengejar kebahagiaan membuat kita merasa cemas. Alhasil, kita jadi tidak bahagia, lalu merasa sedih. Semakin kamu merasa sedih, maka semakin banyak pikiran negatif yang muncul. Bagaimana cara kita keluar dari perangkap ini? Mungkin bisa dimulai dengan menyerah. Lah, kok aneh ya? Bukannya kita selalu diajarkan untuk tidak boleh menyerah. Tapi di kasus ini, semakin cepat kamu menyerah untuk mengejar kebahagiaan, maka akan semakin baik. Berhenti mengejar perasaan bahagia. Kenapa? Sederhananya gini, jika kamu memperhatikan secara lebih teliti, kamu mungkin sadar kalau kamu tidak bisa mengontrol pikiran yang muncul. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Gak percaya? Silahkan coba sendiri. Ada eksperimen yang menarik. Sekarang pejamkan mata kamu. Lalu jangan bayangkan seekor gajah berwarna pink yang sedang terbang. Oke? Sudah? Nah, sekarang beritahu saya, apa yang kamu pikirkan? Kemungkinan besar kamu berpikir seperti yang saya larang. Inilah sebabnya kita tidak bisa mengontrol pikiran kita sendiri setiap saat.
Ketika kita memaksa untuk bahagia setiap saat, artinya kita sedang berusaha memaksa pikiran dan emosi. Mungkin saja cara ini berhasil dalam waktu singkat, namun tentunya akan berubah cepat atau lambat. Kenapa banyak orang berusaha sebisa mungkin menekan atau bahkan menghilangkan perasaan yang negatif? Jawabannya karena mereka tidak menerima. Ketika pikiran atau perasaan negatif muncul, mereka lalu berusaha untuk menghilangkannya. Mereka tidak mau menerima kalau ada pikiran yang negatif. Mereka hanya ingin mengingat waktu ketika mereka bahagia. Namun anehnya, semakin mereka berusaha menghilangkan pikiran tersebut, kok semakin kuat. Alhasil mereka jadi merasa kalau ini adalah salah mereka, sehingga pikiran negatif bisa muncul. Inilah siklus yang berbahaya. Kadang kita lupa pikiran negatif ya hanya pikiran saja. Mungkin terlihat menakutkan, tapi pada dasarnya pikiran ini tidak akan bisa menyakiti kita. Namun ketika kita memperlakukan pikiran ini dengan serius, maka barulah pikiran ini bisa menyakiti. Perlu diingat juga, kita hampir tidak punya kontrol atas pikiran. Ini adalah fakta dan semakin kita bisa menerima hal ini, maka semua akan berjalan lebih mudah. Jadi ketika pikiran apapun muncul, kita tidak perlu melawan. Terima saja, bahkan pikiran yang negatif. Pikiran tersebut tidak akan bisa menyakiti kamu. Kamu justru harus berterima kasih ketika pikiran itu muncul, karena bisa membantu kamu dalam hidup. Namun pikiran bisa jadi berbahaya ketika akhirnya membuat kita jadi takut, pasrah, tidak percaya diri, dan sebagainya. Ketiga, keluar dari perangkap kebahagiaan. Bagaimana cara kita untuk keluar dari perangkap kebahagiaan? Penulis memberikan 3 tips yang menarik: mindfulness, values, dan action. Pertama, mindfulness. Keahlian manusia untuk bisa berada di momen ini saat ini, menyadari perasaan dan pikiran yang muncul. Ingat, kita tidak bisa mengontrol pikiran apapun yang muncul, tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadapnya. Berhentilah melawan emosi tersebut, sadarilah, terima, dan perhatikan pikiran itu datang dan pergi. Kita tidak akan selalu bahagia dan itu adalah hal yang normal. Kedua, values. Nilai apa yang kamu anut? Apa hidup yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menjadi direktur utama atau punya bisnis dengan omset puluhan miliar rupiah per bulan? Keputusan yang kamu ambil tentu saja ada resikonya. Ada konsekuensi yang harus kamu bayar. Contoh mudahnya adalah waktu untuk dirimu sendiri dan orang sekitar. Ingat, kita tidak perlu melakukan apa yang masyarakat inginkan harus jadi orang sukses, harus punya ini, harus punya itu. Coba pikirkan apa yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Gak masalah kok apabila kamu hanya ingin jadi karyawan biasa, pulang tepat waktu, dan bisa makan malam setiap hari bersama keluarga. Nilai yang kamu anut akan menjadi kompas yang mengarahkan hidup kamu ke arah yang kamu inginkan. Ketiga, action. Setelah sudah tahu apa nilai yang kamu anut, cobalah usahakan ambil action yang sesuai. Kita harus tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam. Misalnya ketika ada pilihan. Nah, sebelum kamu bertindak, tanyakan dulu, apakah tindakan yang kamu ambil sejalan dengan nilai yang kamu anut? Apakah tindakan ini mendekatkan saya pada tujuan besar yang saya inginkan? Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hidup tidak selalu bahagia. Kebahagiaan bukanlah kondisi standar atau normal setiap manusia. Ini adalah keadaan yang memberikan kamu perasaan yang menyenangkan. Tapi kamu harus ingat, perasaan bahagia akan datang dan pergi, sama halnya dengan perasaan yang lain. Perasaan bahagia tidak harus selalu muncul, namun ketika perasaan ini muncul, pastikan untuk merayakannya. Kedua, stop mengejar kebahagiaan. Mengejar kebahagiaan membuat kita merasa cemas. Alhasil, kita jadi tidak bahagia lalu merasa sedih. Semakin kamu merasa sedih, maka semakin banyak pikiran negatif yang muncul. Ketiga, pikiran negatif muncul itu nggak apa-apa. Kita hampir tidak punya kontrol atas pikiran. Ini adalah fakta, dan semakin kita bisa menerima hal ini, maka semua akan berjalan lebih mudah. Jadi ketika pikiran apapun muncul, kita tidak perlu melawan, terima saja, bahkan pikiran yang negatif. Pikiran tersebut tidak akan bisa menyakiti kita, namun pikiran bisa jadi berbahaya ketika akhirnya membuat kita jadi takut, pasrah, tidak percaya diri, dan sebagainya.
Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.